Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili tim keluarga besar Islami Twindah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Masya Allah, gak kerasa nih Masya Allah. Jamaah. Gak kerasa kita udah ngelewatin bulan Ramadan. Ya Allah. Dan sekarang waktunya kita bersuka cita menyambut hari kemenangan. Alhamdulillah. Ayo dong, semangat dong. Saya ini terus terang sudah bersabar. Selama Ramadan saya puasa, kamu jahilin aku. Saya berusaha untuk menahan amarah. Ustaz, ini di hari Ya. Fitri. Gak boleh marah-marah, gak Emang boleh kenapa? sedih. Ini lagi lebaran, kita harusnya bahagia. Nih, temanya hari ini nih, pas banget kayak Ustadz. Kenapa memang? Lebaran, kok masih marahan? Subhanallah. Udah kita duduk dulu deh, silakan Ustaz Syam, Ustaz Habib, Ustaz Maulana duduk dulu. Nah ini Masya Allah ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Di saat Lebaran ini, selain kita itu saling mempererat tali silaturahmi, ternyata juga dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana nih Ustaz Maulana? Seandainya ya ada jadinya nih orang masih belum bisa memaafkan satu sama lain, padahal ini Lebaran. Apakah arti Lebaran ini nggak ada artinya buat dia? Atau bagaimana mau penjelasannya? Silakan Ustaz. Baik, izin Habib dan Musasam. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Amin. Buat semuanya juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan kami sepanjang membawakan acara Islam Twindah. Tidak ada maksud dan tujuan, yang jelas kami ingin menyampaikan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika sudah datang yang namanya Idul Fitri, ketika itu tiba-tiba ada yang tidak bisa memaafkan, maka sadarkan pada diri kita, Allah saja sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa kita masih menaruh dendam pada diri kita? Berarti kita yang belum sempurna. Kenapa? Harusnya setelah Ramadan kita sudah digembleng bagaimana merasakan penderitaan orang yang sedang lapar, yang kekurangan. Mohon maaf, empati kita disuruh keluarkan. Bahkan kita memohon ampunan. Ibadah-ibadah kita membawa kita untuk terlepas dari dosa-dosa. Ada dosa kepada Allah, dosa kepada diri, terhapus lewat ibadah-ibadah Ramadan kita. Kalaupun masih ada dosa, mohon izin, dihapuskan lewat puasa. Masih ada dosa, dihapuskan lewat qiyamul lail. Masih ada dosa, kata-kata yang sia-sia, maka dihapuskan lewat zakat fitrah. Bahkan semalam kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil, menghidupkan malam takbiran, itu pun penghapus dosa. Hari ini pun kita pergi salat Id. Insya Allah setelah acara Islam Twindah kita tonton, kita sama-sama bergabung dengan saudara-saudara kita yang ada di masjid, yang ada di lapangan, untuk bersegera menuju ke sana. Dan sebelumnya kita makan dulu baru berangkat. Itu bagian pada sunnah ketika Idul Fitri. Sebaliknya Idul Adha, nanti pulang baru makan. Kita berjalan setiap langkah kaki kita menuju salat Id, itu penghapusan dosa. Masih ada dosa lagi, maka dihapuskan lewat salat Id yang 7 takbir rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Kenapa 7 takbir? Menghapuskan 7 dosa bagian atas, pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara 5 takbir rakaat kedua untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. 2 tangan, 2 kaki, dan 1 kemaluan. Dari sinilah, mohon maaf, kita harusnya membuka diri kita untuk lebaran. Membuka lebar-lebar pintu maaf. Membuka lebar-lebar pintu ampunan itu dalam artian apa? Ikhlaskan. Maka dari sinilah ada orang yang mengunjungi, ada orang yang dikunjungi. Mengunjungi untuk apa? Untuk memberikan maafnya. Masya Allah. Nah gitu dong. Kalau Lebaran itu harusnya hatinya tuh plong, nggak boleh. Kayak gini nih, ada orang nih, Masya Allah, jamaah.
Lebaran maaf-maafan. Wah, maaf gitu. Maaf ya, kayaknya tuh tulus gitu. Selesai Lebaran, wah jahat-jahatan lagi, julit-julitan lagi. Ada yang seperti itu. Ada. Nah ini bagaimana nih Habib, mohon izin nih Bib, menyikapi orang-orang seperti Ustadz Maulana. Maksudnya seperti itu bisa jelaskan. Mohon izin Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul alim. Summa tusalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari yang penuh dengan keberkahan, hari kemenangan yang kita dapatkan, dan insya Allah didapatkan mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Masya Allah, ya amin. Rabbal alamin. Banyak di antara kita yang mereka hanya menamakan Idul Fitri sebagai kemenangan di bulan Ramadan. Dia maaf-maafan hanya di bulan Ramadan, di hari raya. Setelah itu dia melupakan Ramadan. Dia melupakan indahnya bermaaf-maafan, indahnya untuk tidak saling mencaci, memaki, membenci dan lain sebagainya. Bahkan dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, wattasilur rahim. Dia harus bersilaturahmi. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana takdir Allah bisa dirubah dengan 3 hal. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan sedekah, yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Silaturahmi ini bisa membongkar daripada hijabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu dikabulkan doanya oleh Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di Lebaran Idul Fitri, tetapi di bulan-bulan yang lain dia harus bisa menghormati hati dan jiwanya, dan menghormati daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan berharap akan pertolongannya Allah. Manusia yang ingin mau mendapatkan pertolongannya Allah, maka berusaha untuk menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Manusia yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala gak boleh benci satu sama lainnya, gak boleh musuhan satu sama lainnya. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Boleh jadi ada kebaikan di dalamnya. Boleh jadi Anda hina dia, Anda maki dia, dia ibadahnya lebih bagus. Boleh jadi Anda menjadi hamba Allah yang gara-gara Anda benci dia, Anda gak masuk surga. Karena apa? Anda gibahin, Anda adu dombain dia, Anda omongin dia. Sehingga apa? Sehingga zong nanti di Subhanallah. mizannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min zalik. Nah, kalau buat orang-orang yang masih menempel rasa marahnya pas saat Lebaran, ini kategorinya Lebarannya gagal atau enggak di Ustaz Syam? Atau bagaimana Ustaz Syam istilahnya? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Sahabat guru Habib, Tafadhol. Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, Mas Daud, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tidak gagal Ramadannya. Amin. Karena termasuk di antara yang gagal Ramadannya ditanyakan oleh tadi Mas Fadli, apakah orang yang masih menyimpan dendam di dalam hatinya, seperti marah dalam hatinya, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang gagal dalam Ramadan. Ternyata sangat fitrah bagi manusia memiliki rasa marah. Namun ternyata dalam Al-Quran disebutkan orang yang berhasil bertakwa itu ciri-cirinya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Jadi uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, kan tujuannya puasa itu kan bertakwa, la'allakum tattaqun. Lalu diceritakan ciri orang yang bertakwa siapa? Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang mampu untuk menahan amarahnya. Jadi kalau masih ada orang yang tidak mampu untuk menahan amarahnya, masih meluap-luapkan amarahnya, masih ekspresif ketika dia marah, karena marah itu sangat manusiawi. Tapi yang hebat adalah ketika wal kadhiminal ghaidh, mampu membungkus amarah itu dengan akhlak yang baik. Hatinya memang marah, tapi lisannya tetap berbuat baik. Hatinya memang marah, tangannya tetap berbuat baik. Hatinya memang marah, tapi perlakuannya tetap berbuat baik. Subhanallah, dia mampu membungkus amarah ini dengan akhlak yang baik. Itu yang pertama, orang yang marah. Kemudian ditanyakan tentang penyakit hati ini, subhanallah,
orang ketika berlebaran itu wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah dalam Al-Quran, sedikit sekali hamba yang menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Namanya pemenangnya sedikit. Juara satu ya pasti satu orang doang gitu ya. Mungkin ada di antaranya juara favorit. Yang juara itu cuma satu, yang lain nggak juara. Subhanallah. Kalau dikatakan lomba itu yang juara nomor satu, yang satu doang. Imam dan makmum satu doang imamnya, makmumnya yang banyak. Subhanallah. Yang bersyukur itu jarang. Subhanallah. Jadi yang berhasil menjadi pemenang di hari Lebaran itu sedikit memang. Siapa yang mereka yang berhasil adalah asyakur. Mereka yang mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah pada keadaan, jangan marah pada takdir. Yang mengatakan, "Kenapa saya berlebaran harus seperti ini, enggak seperti orang-orang kaya?" Subhanallah. Maka jadilah hamba yang bersyukur sehingga mampu untuk membungkus amarah tersebut dengan perilaku yang baik. Wallahu taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Memang nih kalau kita lagi lebaran ini harus Abah, ini abahnya emang. ini abah tuh ganti. Ini anaknya Ustaz Maulana. Abahnya ganti. Sini sayang, nggak apa-apa di sini ya. Ampun. Jaga Sini. wudu, mau salat id. Oh iya, terus saya wudhu lagi. Gampang itu mah. Wudhu deket. Itu siapa tuh? Ntar Ustaz mencium-cium aja. Muter sendiri. Ngapain? Ya Allah. Gak bilang-bilang mau kesini. Terus Bapak ngapain gitu? Mau nyari siapa di situ? Jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jangan dihabiskan ke tempat kita. Ngambek sih ngambek.